Terima kasih masih bersama kami. If it's not crazy, it's not love. Pak Mario, apakah dalam kita waktu merasakan cinta, sesungguhnya ada sebuah tujuan yang harus kita pikirkan, Pak? Ya, tujuan dari cinta itu adalah untuk kebaikan yang dicintai. Tidak ada lain. Nah, kalau cinta itu untuk kebaikan kita, itu yang bolak-balik kita bertanya, di manakah belahan jiwaku? Itu Tuhan pasti telah kau lahirkan dia. Buatlah dia berbahagia bertemu aku. Gitu. Tetapi kalau Tuhan, kalau belahan jiwaku itu sudah dilahirkan, dan dia sekarang sedang engkau muliakan perilakunya, maka tugasku adalah memuliakan perilakuku. Sehingga apabila nanti suatu ketika kami ditemukan, aku akan menjadi pemulia bagi kehidupannya. Coba itu. Nah, kalau terluka, ini memang ada ungkapan yang mengatakan, if it hurts, it's not love. Kalau sakit, itu bukan cinta. Ya, tapi kadang-kadang ada sakit di dalam cinta yang diperlukan, yaitu rasa sakit itu adalah sedang diperdalamnya tangki kemampuan kita untuk menyerap semua penderitaan dan masalah. Dan itu di hati. Perhatikan orang-orang yang masa mudanya menderita, menjadi orang tua yang anggun. Anak-anak yang berbahagia sejak kecil, tidak punya masalah, sangat rentan kepada kekecewaan. Karena hatinya belum pernah disiapkan untuk menampung kekecewaan dalam hidup. So, apabila Anda sedang disakiti dalam cinta, terimalah dengan rasa syukur bahwa itu adalah proses yang digunakan Tuhan untuk memperbesar kemampuan hati kita untuk menyerap masalah. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan Super Audience untuk bertanya. Saya persilakan. Salam Super Pak Mario. Salam Super. Baik, pertanyaannya, bagaimanakah kita mengenali tanda dari Tuhan bahwa He is the one man? Terima kasih. Oh, bukan main. Ini betul-betul sesuatu yang keimanan itu sangat pribadi. Itu hubungan antara kita dengan Tuhan. Ada orang yang mensyaratkan penampilan orang untuk membuat dia percaya bahwa dia beriman. Ada toh? Oh, nggak pakai baju ini, nggak pakai itu, nggak bilang kata ini, makanya ini bukan orang beragama. Karena ketidakmampuan kita menilai ketaatan. Ukuran kedekatan kita kepada Tuhan itu ketaatan dan itu tidak bisa dikenali. Nah, sekarang bagaimana caranya tahu bahwa pria itu, bagi ibu, ini pilihan Tuhan atau tidak? Ya, pertama kali cek apakah sesuai dengan ibu. Sesuai itu selalu yang menghasilkan kata suka. Ibu menjadi suka kebaikan. Ibu menjadi suka penampilan yang baik. Ibu suka membicarakan hal-hal yang baik. Ibu bersegera dalam beribadah. Karena dia. Tetapi kalau terus ibu mudah meninggalkan ibadah, begitu toh, lalu berbicara untuk berkompromi, membenci orang, itu berarti bukan dari Tuhan, ibu. Karena semua yang dari Tuhan, senang atau sedih selalu mendekatkan kita kepada kebaikan. Tetapi tetaplah berserah karena bisa saja kita salah menilai, terutama apabila ibu sedang jatuh cinta. Kan cinta itu tidak masuk akal. Jadi berhati-hatilah, tetapi pastikan bahwa ibu suka kepada yang menaikkan. Itu. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih pertanyaannya Ibu, silakan. Saya persilakan Super Audience untuk kembali bertanya. Saya Iin dari Depok, Pak. Yes, Ibu Iin. Yang saya ingin tanyakan adalah, cinta itu kan tadi indah katanya ya, dari depan sampai belakang indah. Gimana kalau udah sakit, Pak? Udah patah hati gitu loh. Sudah patah hati terus akhirnya jadi dendam. Ada nggak tips untuk menghilangkan rasa supaya tidak dendam? Terima kasih dari saya, Pak. Terima kasih. Salam Super. Salam Super. Sahabat-sahabat saya yang super, Golden Ways ini sudah memasuki tahun ketiga.
Pasti teman-teman sudah mengenal logika Golden Ways. Logika Golden Ways itu sangat sederhana. Ada yang jawab ya? Bagaimana caranya supaya tidak dendam? Jangan dendam. Lalu nanti tanya, lah ya caranya bagaimana? Ya, kalau orang bilang, bagaimana caranya supaya saya tidak marah, Pak? Jangan marah. Sebetulnya jawaban dalam kehidupan ini sederhana, Ibu. Tetapi kita itu demikian menuntut gampangnya. Sampai istilahnya orang yang bertanya itu ingin diberitahu langsung. Bukan hanya caranya damai, tapi diberi damai. Karena sebetulnya, ini kuncinya ya. Orang yang bertanya, sebagian besar tidak bertanya petunjuk, tetapi minta persetujuan. Ibu akan senang sekali kalau yang saya bahas adalah orang yang selalu melukai ibu itu. Iya kan? Bukan mengelola dendamnya, tapi memang orang itu begitu, Bu. Memang. Itu waktu lahir dia jatuh memang. Gitu. Semakin senang dia kalau saya juga membencinya. So, kalau begitu Ibu sederhana saja yuk. Hidup itu harusnya indah. Hidup itu harusnya indah. Jangan dikomplekskan untuk mencari tahu caranya indah. Langsung ikhlas, menjadilah pribadi yang tersenyum. Pribadi yang mengutamakan kebahagiaan orang daripada diri. Dan satu lagi ya, takutlah menjadi sebab kesedihan orang. Takutlah menjadi sebab bagi kesedihan orang. Dengan itu, Ibu berhak untuk dibahagiakan. Gitu ya. Super sekali Pak Mario, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pak Mario, kita harus break sejenak Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Way. Keluarga-keluarga yang tidak mesra dalam kecintaannya, perhatikan, lebih cepat tua. You are beautiful.